Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal amin ya rabbal hadirin hadirat para rabu semuljah. Wabil khusus kru daripada Barakatul Wasilah. Mugi-mugi Allah beri panjang umur, sehat afiat, zahiran wa batina insyaallah. Dan sahibul bait Haji Ahmad Fauzi bin Marzuki. Semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat, rezekinya bergampang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barakah insyaallah, berkat salawat, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Insyaallah semua yang hadir di tempat ini Allah datangkan barakah dari Nabi Muhammad. InsyaAllah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sallallahu ala Muhammad. Hadirin hadirat para orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur Allah beri sehat nikmat. Alhamdulillah. Ampenake beri sareng Allah Subhanahu wa taala sehat nika syukur. On ambian tak sehat, tak bisa ambian tar ke tengah kat dinto. Kita ingki. Sallallahu alaihi Muhammad. Gara-gara sehat sampai bisa duduk di tempat ini kumpul bersama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sehat utama nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ampian mereka mendapatkan kenikmatan yang di atas daripada kenikmatan sehat. Gara-gara sehat mampu ambil sholawat. Gara-gara sampean sehat, ampean duduk silaturahmi bertemu bersama. Gara-gara ampean sehat, alhamdulillah ngaji ilmunya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ngajari saya sampai sama sampean semuanya ketika berdoa, was'alillahal afiyah. Mon ampean minta doa bi Allah Subhanahu wa taala, minta afiat, sehat afiat. Mon ampian sakit loro sakit tak alakoh. Mon sampian sakit tak pengajian. Mon ampian sakit tak sholawat. Alhamdulillah ampian sehat, insyaallah terus sehat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesake besambuh sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sehingga nikmat pertama neka sehat, minta ya Allah sehat afiat, ya Allah sehat afiat. Angkui anak sehat angkui orang tua sehat afiat. Doakan semuanya mereka minta kepada Allah sehat afiat. Alhamdulillah. Bukan sekedar ampian ini beri sarang Allah sehat afiat, juga Allah Subhanahu wa taala beri apa? Manfaat untuk nanti fiddaren, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Sehatnya ampian ini manfaat. Banyak orang yang sehat mereka tak antar majelis. Banyak orang yang sehat mereka tak sholawat. Banyak orang yang sehat tak munjem majelis, tak munjem hadrah kan iki. Subhanallah.
sampeyan dikasih oleh Allah sehat afiat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk sholawat bersama. Alhamdulillah. Mereka syukur Pak, syukur sampeyan. Banyak orang yang sakit di sana karena kepingin hadir majelis, karena sakitnya tidak bisa hadir majelis. Karena halangan sakit tidak hadir majelis. Banyak orang yang sehat karena dikasih rizki oleh Allah, cinta sama Nabi Muhammad, cinta keluarga Nabi Muhammad, cinta sholawat sama Nabi Muhammad, tidak bisa hadir di sini. Karena apa? Sehat tapi tak bisa nikmat manfaat untuk akhirat. Sampai hadir di sini dua kenikmatan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan insya Allah sampai barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah berkat daripada sholawat yang kita baca, maulid yang kita baca, dan ilmu yang kita dengarkan, Allah tuangkan rahmatnya pada malam hari ini insya Allah. Dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yaumin waladathu ummuh, sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu bapak ibu kita semuanya, sehingga kita suci daripada dosa dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sehingga hadirin hadirat para rabbul mulji, alhamdulillah tempat-tempat inilah untuk sampai mengenal Nabi Muhammad. Tidak mungkin Anda kenal Nabi Muhammad melewati di kafe. Sulit Anda kenal Nabi Muhammad daripada tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tempat inilah mengenal Nabi Muhammad. Mulai sampean Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mungkin kurang sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Diadakan majelis, dibentuklah wadah daripada majelis-majelis kita semua yang ada di Moncar. Alhamdulillah, yang di rumah sampai tidak sholawat, di sini sampai sholawat menyebut Nabi Muhammad. Dikatakan dalam satu ulama, al-wihdatu, sendirian, afdol minal akhir, lebih baik daripada yang lain, atau kumpul sampai daripada teman-teman yang lain. Tapi kalau sampean al-jalisus salih limanfaatil ajilah ba'dal maut, kalau sampean duduk di situ untuk kemanfaatannya setelah sampean nanti meninggal, lebih afdal Anda duduk bersama untuk ngaji sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada sholawat, sobung ilmu, tak usah tajuk be orang Pak Bu. Mun beda ilmu, be sholawat be Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Anda duduk di situ karena manfaatnya dunia sampai akhirat. Mungkin sebagian manusia, opo sholawat ini? Apa maulid? Apa duduk bersama, zikir bersama, ilmu bersama? Mending kerja. Mereka merasakan musibah itu ketika kerja, merasakan kebakaran. Mereka merasakan musibah itu ketika dia mungkin kerjaannya dilanda musibah. Ketahuilah musibah ketika Anda tidak mampu lisannya mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Musibah itu ketika Anda tinggalkan sholat 5 waktu. Musibah itu ketika Anda tidak mampu sedekah, padahal Anda diberi rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa jalan duduk di majelis, tapi Anda tidak bisa duduk di majelis, itu musibah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya Bu, manfaatnya Pak, duduk seperti ini nanti sampai ketika sakaratul maut Anda rasakan, alhamdulillah saya duduk hadir majelis ilmu. Alhamdulillah saya duduk sholawat bersama. Ketika sakaratul maut Anda akan dibuka semuanya hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat sakaratul maut. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Anda kepingin tahu ukuran dunia sebesar apa? Is'alis sakarat. Tanya sama mereka orang yang sudah merasakan sakaratul maut. Tahu sampean mereka? Oh neng, sakaratul maut. Hah? Apa bahasa Indonesia ini? Sakaratul maut. Hah? Ate mati lho Bu. Sekarat. Iki. Wis cekuken ate mati. Sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut sampai entah beri, ditawari mereka tanah sehektar, diterima apa enggak?
Ndak mau tanah sehektar. Wes sakaratul maut ate mati. Ente orang sakaratul maut kasih rawon. Pak, Masya Allah, rawon panas. Daging mantep. Ndak mau sakaratul maut, sekarat. ST ndak mau. Tapi ketika datang sama orang-orang yang dalam keadaan sakarat, sampai datang dalam keadaan membawa la ilaha illallah, macam la ilaha illallah. Kita ingin sallallahu alaihi Muhammad. Mereka tahu ukuran di atas dunia seperti apa. Ternyata tidak sebesar melebihi daripada kalimat la ilaha illallah. Sampai siap tinggalkan dunia tokonya, sampai siap daripada meninggalkan keluarganya untuk hadir di sini, insya Allah mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan la ilaha illallah. Amin Allahumma amin Allahumma sallallahu ala Muhammad. Sehingga hadirin hadirat para rabu semuljah, pentingnya duduk bersama untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, sehat dan manfaat untuk kemudian hari di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan dalam satu hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa kata Nabi Muhammad? Menyatakan siapa orang yang cerdas? Manil kayyis? Siapa orang yang cerdas? Yang cerdas ini kan siapa? Apa orang profesor? Banyak profesor mati dalam keadaan sul khatimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin selamat semuanya. Siapa yang cerdas? Apa mereka yang titelnya dedekan? Apa mereka yang punya jabatan yang tinggi? Banyak ternyata jabatannya membawa kesel. Gini apa enggak? Siapa orang yang hebat? Apakah orang yang kaya? Belum tentu orang kaya hebat. Korun kaya, diceritakan sampai sekarang bukan karena kayanya. Kaya tapi tidak manfaat. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter, dia berbuat sesuatu di atas bumi tujuannya untuk nanti setelah meninggal. Sekarang hadir sholawat, apa yang antum dapat sekarang? Ya mungkin gedang, semongko, roti, aqua, tojuk mulai kol apa sampean? Kol belum, kol setong bisa. Kol ketok kan iki, itu 8, 9, 10, abuh, 3 jam. 3 jam sampai duduk dikai aku lagi. Allah, sabar sampean Bu. Cuma 3 jam semongko mek gedang. Loh, tapi subhanallah sampai menikmati duduk di sini. Anda senang, alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika. Menikmati. Padahal kalau hitung-hitungan, ya Allah, cuma gedang. La ilaha illallah. Aqua mole wae. Akeh cuman banyu ning omah kan iki. Cuman Anda disuruh duduk 3 jam kasih banyu. Siraman iki saya pulpet iki. Sallallahu alaihi Muhammad. Siram barokah iki. Kan iki. Tuh, subhanallah, tapi kita merasakan nikmat. Alhamdulillah, kita duduk nikmat bukan karena air, Beb. Kita duduk bukan karena semangka, bukan karena pisang, bukan karena siapa-siapa, karena nanti kita kepingin manfaatnya selamat di alam kubur, insyaallah. Kita selamat di yaumil qiyamah, insyaallah. 5 ba'dal maut, kita memikirkan nanti setelah meninggal. Sampean sholat, apa manfaatnya sholat? Yang dirasakan setelah sholat apa? Aduh, Beb. Tak ada manfaat sama sekali. Nah, boleh sedekah. Kan ini sedekah. Oh, tak manfaat sama sekali. Bulu si ala kok sampai sing akan nyaman kan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tapi umat Nabi Muhammad cerdas, ampean kan cerdas, masya Allah, cerdas, pinter. Tak napa gulu hadir mulai kol petok sampai kol lebih nih kau 11 kan iki. Sampai jam 11 dengan makanan seadanya, minuman seadanya, kita ibadah yang lain tanpa bayaran, kita cerdas. Bukan untuk memakan yang ada depan kita, tapi kita kepingin selamat di hadapan Allah. Ini masya Allah, ini mungkin selamat semuanya nih. Ini tanda-tandanya orang selamat ini. Insya Allah, makanya kepingin selamat karena aku kuat selamat sampean. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Pikirkan setelah meninggal. Pak, ampean kamu susah alam dunia tak bakal lebih daripada 70 tahun. Dan insya Allah susahnya sampean di atas dunia mentok 20 tahun, 10 tahun. Tidak mungkin orang seumur hidup susah, tidak ada. Allah ciptakan di alam dunia dua hal, asyagi was-sa'id, celaka dan senang. Dan itu mukhtalif, bercampur. Kadang kita senang, kadang kita susah. Belum tentu yang sugih, yang kaya itu senang. Kadang-kadang yang sugih susah. Saya datang ampian sudah nih kamu susah sesugih nih. Oh, tambahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Belum tentu orang yang melarat, saya melarat mereka susah. Kadang yang hartanya sedikit mereka senang. Yang kaya kadang susah. Kalau dikasih pilihan, ya milih dua, kaya dan senang. Insya Allah kaya senang. Amin Allahumma. Tidak menentukan. Sehingga kebahagiaan yaitu hati yang bahagia yang selalu memikirkan akhirat nanti setelah meninggal. Korun kaya pak, tidak senang hidupnya. Kita ini Abu Jahal neka Roisul Quraisy, ketua suku Bani Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Ketengkotnya. Sombong orang yang mengalami Abu Jahal, Abu Lahab. Semuanya takut. Dengan kekuatannya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun jabatannya tinggi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan mati dalam keadaan, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Miskinnya Nabi susah tak? Tidak susah itu Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ngetok rumahnya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya dibuka itu pintu, ternyata Nabi baru bangun tidur. Melihat setelah bangun tidur wajahnya Nabi ada bekas pelepah kulma. Tidurnya Nabi nih bu, benih spring bed. Napa spring bed? Oh neng ambil spring bed. Sempuk roh, tul kentul. Tidurnya Nabi pelepah kurma. Lah bahasa sekarang mungkin kloso ya, bukan karpet. Mau karpet sih nyaman ya kak. Teker. Ketika bangun Nabi bekas daripada tikernya terlihat. Nangis Sayyidina Umar, nangis. Mayubkik ya Umar, kenapa ampian mereka nangis? Kenapa kok nangis Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, fa innahum aduwallah. Mereka itu musuhnya Allah, Malikul Gisra. Mereka rajanya di Kaisar sana di Rum. Orangnya kaya raya, istananya megah. Punya anak buah banyak, tapi mereka musuhnya Allah, orang kafir, dak iman sama Allah, dak iman sama Nabi Muhammad. Allah beri semuanya kemewahan di atas dunia. Sampian min khiratillah, termasuk kebaikan Allah, mulianya Allah, termasuk manusia terbaiknya Allah, tapi hidup dalam keadaan miskin. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya Umar, ama tadri, Umar, apakah ampian mereka tak oneng? Kulu neka athartul akhirat ala dunia. Kulu neka memang mendahulukan akhirat daripada
dunia. Kalau Nabi minta gunung jadi emas, gobul, Pak. Tapi Allah, Nabi Muhammad tahu kebahagiaan bukan daripada segonong emas. Pernah ditawari oleh malaikat Jibril. Tidak tega malaikat Jibril melihat Nabi Muhammad diadab, diganyang, diganggu oleh kaum Quraisy. Sampai melihat Nabi Muhammad tidur di pelepah kurma. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau anda izini aku akan jadikan semua pasiran yang ada di kaum Arab ini, aku jadikan semuanya permata untuk engkau. Hidup engkau dan rumah tangga engkau dan keluarga engkau. Apa jawaban Nabi Muhammad? La ya Jibril, dak. Aku memilih hidupku untuk akhirat, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Aisyah, ya Muhammad, wahai suamiku, anda ini orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, tidak punya dosa sama sekali. Kenapa masih sujud hatta tawarramat gadamah, sampai sujud sampai kakinya bengkak? Kenapa? Cukup, jangan ibadah. Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi orang hamba yang syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Inilah pikiran mereka yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hadir sekedar cuman ampian. Nabi Muhammad permata ditolak, segunung emas ditolak. Apa nak? Sampai yang cuman gedang, enteng. Anengki, aqua, enteng, tak ngakan tak napa. Asan-rasan kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Diacarakan tahlil, acarakan managib, acara maulid, acara ini. Oh nyaman karena pikirannya untuk akhirat. Mantan buku selamat setuju insyaallah. Amin Allahumma. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Nabi Muhammad, orang yang saya bakal celaka yang mengikuti mereka hawa nafsunya dan berharap selamat aman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ntar ke majelis, tak bisa dulu, tak nyaman ki abuk nih, tak nyaman. Terus insya Allah syafaat Nabi Muhammad, Pak Mat apa perasaanmu? Kan kita seperti itu. Untuk sholat males, ibadah males, bantu yatim piatu males, terus berharap mungkin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Pak, syafaat tidak gratis. Syafaat tidak gratis. Yang diberikan syafaat Nabi Muhammad mereka yang dikenal sama Nabi Muhammad. Gambarannya seperti ini. Orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mereka yang dikenal Nabi Muhammad. Gambarannya, kalau anda punya tetangga, kalau tidak kenal, kira-kira tetangganya mau ngasih ente? Dia punya teman orang tidak kenal. Assalamualaikum, pinjam 10 juta pak. Wah sehat tau nih. Teko tidak kenal minta 10 juta. Tapi namanya setiap hari ketemu, kenal, lewat, nyopo, assalamualaikum. Hah? Ketemu senyum, dapat 1 tahun, pak pinjam 2 juta, oh engki, balik ki, mau tak balik ampi anak tokar kan. Tapi kenal, anda akan dibantu sama orang-orang yang dikenal. Sama, kalau anda tidak dikenal Nabi Muhammad, bagaimana mau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Adanya inilah sholawatnya kepada Nabi Muhammad, satu momen untuk dikenal Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh satu sahabat, innallaha khalaqa malakan. Allah itu menciptakan satu malaikat khusus inda gabrin Nabi, di sisi kuburan Nabi Muhammad, khusus di sebelah kuburan Nabi Muhammad. Allah menciptakan malaikat khusus di sebelah kuburan Nabi Muhammad. Apa tugasnya malaikat ini? Untuk menyampaikan semua umat Nabi Muhammad yang sholawat kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fulan bin Fulan Sallallahu Wasallam alaiki ya Rasulullah. Yang aneh ketika anda sholawat yang disebut oleh malaikat bukan hanya anda, tapi orang tua anda dikenalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sampai tadi sholawat gitu.
Ya Nabi salam alaika. Aneh ki. Salawat ambil ki. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Salawat Anda sampai kepada Nabi Muhammad dan orang tua Anda yang hidup ataupun yang meninggal dikenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmat, alhamdulillah. Semakin Anda banyak sholawat, semakin banyak menyapa Nabi Muhammad. Semakin sering Anda sholawat, semakin kenal, sering dengar. Oh, apa? Haji Syahid. Oh, siapa? Haji Ahmad Fauzia. Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Oh fulan, oh fulan, oh fulan. Semakin dikenal, semakin dikenal. Yaumil qiyamah akan dikenal Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diberi wewenang oleh Allah memberikan syafaatul uzma, Nabi Muhammad akan menyelamatkan mereka orang-orang yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Mungkin dikenal Nabi Muhammad. InsyaAllah dikenal Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat para Rabu Sumulja. Alhamdulillah. Mungkin istiqomah majelis-majelis seperti ini, dan terus kita mengenang untuk wafatnya Nabi Muhammad SAW, untuk mengucapkan, membasahi lisan kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hadirin para Rabu Sumulja. Sehingga salawat inilah yang Anda dikenal Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita merasa ya biasa sholawat nih. Sholawat di mana-mana, ketahuilah sholawat Anda selalu dikenal Nabi Muhammad. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tanya, ya Rasulullah, berapa kali saya sholawat kepada sampean? Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sepertiga waktumu ketika dipakai untuk sholawat lebih bagus. Kalau ditambah lebih bagus. Datang lagi, kalau saya tambah lagi ya Allah lebih bagus. Kalau saya tambah lagi ya Allah, ya Rasulullah, tambah bagus. Idan kulla waqti ja'altuhu lissalati wassalami alaiki ya Rasulullah. Kalau seperti itu, semua waktuku 24 jam aku gunakan untuk sholawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau seperti itu, ghafarallahu lak. Allah akan mengampunimu. Allah akan mengampuni dosamu. Allah akan menjadikan hidupmu senang. Susah kamu dihilangkan oleh Allah. Semua gundah gulana akan dihilangkan oleh Allah berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sehingga salawat ini terkadang kayak kita kenali salawat gak biasa, Pak. Padahal salawat inilah yang bisa membersihkan hati kita semuanya untuk sampai kepada Nabi Muhammad. Insya Allah apa yang kita baca di sini semakin kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, dan di sini diisi dengan ilmunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ilmu bagian terpenting bukan hanya sholawat. Sholawat duduknya kita di sini semua membuahkan pulang semakin semangat ngajinya, semakin semangat sampai baca Al-Qur'annya, semakin semangat sampean sholatnya. Kalau percuma sampai sholawat keliling ono truk gandol kudanan panas kepanasan sampai subuhnya lewat, naudzubillah min dzalik. Sampai dikoreksi, sampai rumah dikoreksi. Mana sholawat kita yang kita ambil manfaatnya dari majelis, kita bawa di rumah agar supaya ibadah kita semakin maju, semakin mantap, semakin istiqomah. Anda semuanya aktivis daripada majelis. Buktikan kalau Anda cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad bukan sekedar sampai usung-usung untuk menjadikan satu majelis. Cinta sama Nabi Muhammad bukan sekedar Anda duduk bersolawat bersama kepada Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad, Anda menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita miris kadang-kadang melihat teman-teman, masya Allah, aktif majelis di mana-mana, tapi kadang-kadang aktif juga meninggalkan sholat 5 waktu, Pak. Aktif juga mereka tidak puasa Ramadan terkadang. Aktif juga kadang-kadang mereka meninggalkan daripada bacaan Al-Quran. Tapi kita berusaha dengan manfaatnya kita duduk sholawat bersama, kita duduk bersama untuk membangun ibadah yang baru, lebih manfaat, lebih
istiqomah. Insyaallah manfaat, insyaallah barakah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang sedikit ini menjadi ilmu manfaat, menjadi ilmu yang barakah. Insyaallah ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan habaib kita jangan panjang umur, sehat afiat insyaallah. Kiai-kiai kita diberi panjang umur, sehat afiat insyaallah. Hadirin hadir semua yang hadir, mugi-mugi diberi barakah insyaallah dalam rezekinya, diberi barakah insyaallah dalam keluarganya, diberi barakah insyaallah dalam pekerjaannya insyaallah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita diambil nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.